Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Faralinaili dengan NIM 2103001 kelas RMIKA. Saya di sini akan menjelaskan terkait tugas 5 jaringan komputer. Tugas kali ini saya akan mempraktekkan dan menjelaskan cara membuat dan menghubungkan jaringan LAN strike antara beberapa komputer dan juga switch. Langkah pertama, kita klik PC1, kemudian kita klik desktop. Dalam fitur desktop, kita akan mengklik IP configuration, lalu kita klik static. Selanjutnya, jika kita sudah klik static, kita ketik di IP address yaitu 200.0.0.1. Setelah itu kita enter. Setelah kita enter, subnet mask akan secara otomatis terisi dengan sendirinya. Selanjutnya kita melakukan hal serupa kepada PC2, PC3, dan PC yang lainnya. Dalam fitur IP configuration terdapat pilihan DHCP dan static. Dalam penerapan pada jaringan terbagi atas dua jenis, yaitu IP DHCP dan static. Keduanya ini memiliki perbedaan baik secara fungsi atau dalam kegunaannya dalam satu jaringan internet. IP DHCP atau biasa juga disebut dengan Dynamic Configuration Protocol adalah sebuah IP address yang memberikan secara otomatis atau IP DHCP akan diberikan kepada komputer atau laptop yang akan meminta alamat IP tersebut. Kemudian IP yang diberikan akan menyesuaikan dengan sendirinya. Sedangkan IP static atau biasa juga disebut dengan IP statis adalah sebuah router yang memiliki tabel routing statik yang alamat IP-nya pada perangkat yang terhubung dalam jaringan memberikan komputer secara manual oleh para administrator jaringan. Routing statik merupakan pengaturan paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan routing statik murni dalam sebuah jaringan berarti mengisi setiap entry dalam forwarding table di setiap router yang berada di jaringan tersebut.
Setelah mengisi IP address pada semua PC atau komputer, selanjutnya kita akan melakukan ping dari komputer 1 pada komputer 2. Pertama, kita klik PC atau komputer lalu pilih bagian desktop, kemudian klik command prompt atau CMD. Selanjutnya, pada CMD kita klik atau ketik ping spasi, lalu kita memasukkan IP address yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 200.0.0.1. Lalu setelah itu kita enter. Setelah kita enter, maka tampilannya akan seperti contoh tersebut. Setelah kita melakukan ping pada IP address pertama, selanjutnya kita akan melakukan ping pada IP address pada komputer kedua, ketiga, dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian ping. Ping adalah singkatan dari paket internet grabber atau sebuah program utilitas yang digunakan untuk memeriksa konektivitas jaringan berbasis teknologi transmission control protocol atau internet protokol. Fungsi dari ping tersebut adalah untuk melihat apakah ada hubungan antara komputer satu dengan komputer lainnya dengan cara mengirim sejumlah paket data. Ping ini juga mengirim IP data gram sesuai atau sesuatu host dan mengukur waktu round trip dan menerima respon. Ping ini menggunakan pesan ICMPA, echo, dan echo reply. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan TTL. TTL adalah satu istilah yang tidak asing lagi bagi para programmer. Istilah TTL ini dalam perintah ping disebut atau dimaksudkan dengan jumlah detik sebelum perubahan data berikutnya. TTL adalah sebuah mekanisme yang membatasi umur data dalam sebuah jaringan komputer yang terpasang dalam data. Secara umum, TTL berfungsi untuk mencegah paket data yang beredar secara terus-menerus dalam aplikasi komputer tersebut. Oleh karena itu, TTL sering digunakan untuk meningkatkan kinerja atau sesing atau untuk meningkatkan privasi komputer. Selanjutnya yaitu bytes. Bytes adalah ukuran terkecil dalam penyimpanan informasi digital. Satu byte ini setidaknya dapat menyimpan satu huruf atau simbol. Byte sendiri adalah blok. Dalam satu blok ini byte terdapat 8 byte. Byte ini adalah singkatan dari binary digital. Itu adalah bagian terkecil untuk menyimpan informasi digital. Semua file mulai dari gambar, video, audio, dokumen, dan terdiri dari kumpulan byte, huruf, warna, gelombang, dan semua informasi diubah ke dalam byte saat menjadi file digital. Selanjutnya adalah time. Time ini menunjukkan sudah berapa lama kita mengerjakan atau membuka Word Speech.
Selanjutnya, jika pada CMD muncul request timeout adalah kondisi di mana server tidak memberikan respon terhadap permintaan koneksi dalam jangka waktu yang relatif lama. Request timeout ini muncul jika IP address yang kita masukkan diketik tidak sesuai dengan IP address yang kita masukkan sebelumnya pada PC yang ada. Jika sudah berhasil menjalankan CMD, selanjutnya kita akan mengirim surat antara komputer satu dengan komputer lainnya. Pertama kita ketik pdu, setelah itu kita ketik pada atau klik pada PC1 dan PC2. Hal tersebut harus dilakukan kepada PC yang lainnya. Jika berhasil, maka muncul successful pada pojok kanan bawah. Setelah itu, jika ingin kita mengetahui apakah pesan tersebut terkirim, maka kita klik simulation lalu klik play. Nah, di sini kita akan melihat proses pengiriman pesan dari PC1 ke PC lainnya, kemudian ke switch juga. Jika berhasil, maka ada tanda checklist pada gambar pesan tersebut. Dan jika gagal, maka akan muncul tanda silam pada gambar pesan tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.